Penderitaan Kristus adalah sebuah tragedi yang membawa penebusan, sebuah peristiwa yang seharusnya membuat kita tersungkur malu akan dosa kita. Mengubah altar atau tempat pengorbanan menjadi panggung yang fungsinya adalah tempat tontonan adalah upaya halus untuk menjinakkan salib agar lebih mudah ditelan oleh budaya modern. Yang pertama, kontradiksi esensi, penyangkalan diri versus pemuasan diri. Altar dalam Alkitab adalah tempat kematian dan pengorbanan, sedangkan entertainment hiburan dirancang untuk kenyamanan dan kesenangan. Penderitaan Kristus. Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Penderitaan Kristus adalah tentang pengosongan diri. Sedangkan altar entertainment fokusnya adalah stimulasi indrawi, seperti lampu, audio yang bombastis, performa yang bertujuan membuat jemaat merasa nyaman atau terhibur. Kita tidak bisa merenungkan kenderian paku dan mahkota duri jika suasana yang dibangun justru memanjakan kedagingan. Penderitaan Kristus adalah demonstrasi ketaatan yang paling murni kepada Bapa, bukan sebuah pertunjukan untuk menarik massa. Dalam Yesaya 53 ayat 2, hamba yang menderita itu digambarkan, tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Tidak ada daya tarik visual dalam penderitaannya. Altar entertainment seringkali terjebak pada kualitas produksi yang meniru standar konser duniawi. Ketika fokus berpindah ke seberapa bagus transisi lagunya atau seberapa keren lightingnya, fokus pada Kristus yang hancur bagi dosa kita menjadi terdistraksi. Entertainment menuntut apresiasi penonton seperti aplaus, sementara salib menuntut pertobatan yang tenang. Dalam tradisi iman yang kuat, altar adalah tempat di mana kurban Kristus di Kalvari dihadirkan kembali. Ini adalah peristiwa sakral yang melampaui ruang dan waktu. Penderitaan Kristus di atas altar, kita merayakan kurban yang satu dan sama di Kalvari. Alkitab menyatakan bahwa Kristus masuk ke dalam tempat kudus satu kali untuk selama-lamanya. Fokusnya adalah pada tindakan Allah yang menyelamatkan, bukan pada perasaan manusia yang menyembah. Sementara altar entertainment mengubah altar menjadi panggung pertunjukan. Di sini kehadiran Tuhan seringkali disalahpahami sebagai dataran emosional yang dihasilkan dari musik yang megah atau pidato yang menggugah. Entertainment menciptakan stimulasi, keagungan, sementara altar menawarkan partisipasi dalam penderitaan yang nyata. Ketika gereja menggunakan elemen hiburan untuk menarik orang kepada Kristus, mereka sebenarnya sedang mereduksi misteri salib yang sunyi dan agung menjadi sekedar konsumsi perasaan yang dangkal. Kehadiran Roh Kudus versus manipulasi emosi. Ada batas tipis antara gerak Roh Kudus dengan respon psikologis terhadap musik dan atmosfer. Rasul Paulus secara sadar menghindari teknik retorika yang memukau agar iman jemaat tidak bergantung pada hikmat atau performa manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Altar entertainment menggunakan teknik produksi untuk memancing tangisan dan euforia. Mengingat penderitaan Kristus membutuhkan kejernihan batin untuk melihat kekejian dosa, bukan sekedar katarsis emosional sesaat karena aransemen musik yang sedih. Ada sebuah ironi sejarah yang menarik untuk direnungkan. Martin Luther, sosok yang sering dikutip oleh banyak gereja modern, justru sangat keras mengkritik apa yang ia sebut dengan teologia gloria atau teologi kemuliaan. Bagi Luther, Allah tidak ditemukan dalam kemegahan yang dicari-cari manusia, melainkan di dalam kerendahan hati dan penderitaan salib. Sungguh menjadi sebuah renungan mendalam ketika hari ini atas nama relevansi mimbar dan altar yang seharusnya menjadi tempat kita memandang Kristus yang terhina, justru bertransformasi menjadi panggung pertunjukan yang mengagungkan estetika manusiawi.